Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Masterdoy ya. Khususnya bagi rekan-rekan yang pada saat ini sedang melakukan penginputan ataupun pengisian aplikasi di SIM non ASN, khususnya bagi rekan-rekan pegawai non-ASN yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Garut, baik instansi pendidikan, instansi perhubungan, instansi kesehatan, dan yang lainnya. Tentunya rekan-rekan sampai saat ini mungkin lagi mengisi ya, lagi mengisi walaupun sampai saat ini server yang atau aplikasi yang kita kunjungi itu adalah masih dalam tahap perbaikan. Baik untuk itu, rekan-rekan, saya akan mencoba menginformasikan beberapa informasi yang mungkin banyak yang bertanya ya di kolom komentar juga gitu ya. Di kolom komentar juga nanti saya akan coba jawab melalui video ini gitu ya. Namun rekan-rekan semuanya jangan lupa ya untuk selalu klik tombol subscribe-nya ya. Ini tinggal klik ya rekan-rekan, jangan lupa untuk klik subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi. Ya, mudah-mudahan informasinya selalu update saya terkait dengan informasi SIM non ASN gitu ya. Nah, tinggal klik seperti ini dan jangan lupa ini loncengnya diklik juga. Ya, oke. Nah, sebelum ke informasi, apa-apa yang ditanyakan di dalam kolom komentar ya rekan-rekan perlu diketahui kenapa rekan-rekan itu diharuskan untuk melakukan pendataan di aplikasi SIM non ASN ya. Dan ini rekan-rekan juga harus ketahui juga terkait dengan surat yang dilayangkan oleh Menpan RB ya, Menpan RB tepatnya tanggal 22 Juli tahun 2022 di sini perihal pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintahan. Ya, ini perihalnya seperti ini ya. Dan ini sebetulnya ditujukan kepada para pejabat pembina kepegawaian atau yang disebut dengan PPK baik itu di instansi pusat ataupun di instansi daerah. Nah, di sini menindaklanjuti isinya seperti ini, menindaklanjuti surat Menteri Pan NB, Pan RB nomor B 185M.SM.0203 pertanggal 31 Mei 2022 hal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintahan pusat dan instansi daerah sebagai tindak lanjut pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintahan terdiri atas dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K sampai dengan tanggal 28 November 2023. Nah, ini bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut ya. Yang pertama, pada prinsipnya surat tersebut di atas dimaksudkan untuk meningkatkan para pejabat pembina kepegawaian. Jadi di sini surat ini sebetulnya yang pertama itu adalah untuk mengingatkan para pejabat pembina kepegawaian atau PPK bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 ini guna mendorong setiap instansi pemerintah melakukan penataan pegawai non-ASN yang berada dan telah diangkat di lingkungan instansi masing-masing guna mewujudkan kejelasan status, karir, dan kesejahteraan pegawai yang bersangkutan. Nah, ini melakukan penataan pegawai ya, melakukan penataan pegawai. Yang kedua, rekan-rekan, dalam hal ini bahwa
Non-ASN yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintahan yang berstatus sebagai non-ASN sesuai dengan pasal 99 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Jadi, jika dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana ayat 1 ya, dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan. Nah, ini harus digarisbawahi, untuk menjadi P3K itu harus memenuhi persyaratan. Ya, salah satunya adalah bahwa rekan-rekan itu sudah melakukan pendataan di SIM non-ASN ini sendiri. Selain peraturan-peraturan yang lain tentunya yang harus dipenuhi itu ya. Tentunya untuk menjadi seorang ASN itu tentunya harus melalui jalur seleksi sebetulnya gitu ya. Nah, itu peraturan-peraturan yang mana peraturan-peraturan itu sudah diatur di dalam peraturan pemerintah atau peraturan menteri gitu ya. Yang ketiga di sini, oleh sebab itu ya, setiap pejabat pembina pegawai agar melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikut sertakan diberikan kesempatan mengikuti seleksi. Nah, ini dijelaskan kembali di poin ketiga ini bahwa jika memenuhi syarat itu bahwa ini akan diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS ataupun calon P3K ya. Nah, dengan ketentuan sebagai berikut, yang pertama di sini adalah berstatus tenaga honorer kategori 2 gitu ya, yang terdaftar dalam database BKN. Tentunya ini adalah X ya, X tenaga honorer kategori 2 yang pada tahun 2014 sudah sebagian diangkat, dan kemudian di tahun 2019 juga ada yang sudah diangkat menjadi P3K. Kemudian poin B, mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga. Yang ketiga, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Jadi yang bagi rekan-rekan yang diangkatnya itu sebelum 31 Desember 2021 itu bisa dimasukkan ke dalam data atau pendataan SIM non ASN itu sendiri. Kemudian di sini berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Yang poin keempat, bahwa di sini dijelaskan pendataan pegawai non-ASN ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintahan, baik instansi pusat maupun pemerintah daerah. Nah, di sini dijelaskan kembali bahwa pendataan pegawai non-ASN ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintahan baik instansi pusat maupun daerah. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin sedang melakukan pendataan sekarang itu dalam artian bukan sebagai pemberkasan P3K ya, tetapi ini bersifat ke pemetaan nantinya gitu ya, pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non ASN yang mana tadi dijelaskan bahwa untuk menjadi seorang P3K ataupun CPNS itu harus memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan di poin 3 ini ya, dan mengikuti seleksi calon CPNS ataupun P3K
yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku gitu ya. Di poin kelima, untuk pemetaan tenaga non-ASN sebagaimana di atas diharapkan kepada pejabat atau PPK untuk melakukan langkah-langkah. Nah, di sini melakukan inventarisasi dan yang pertama, melakukan inventarisasi data pegawai non-ASN sesuai dengan ketentuan pada angka 3 dan menyampaikan data dimaksud ke BKN paling lambat tanggal 30 September 2022. Jadi masih ada waktu kurang lebih 1 bulan 10 hari dari sekarang bahwa pejabat pegawai pejabat pembina kepegawaian itu masih ada waktu untuk menyampaikan hasil dari pendataan pegawai non ASN ini ke BKN gitu ya. Nah, apa dekatnya bahwa kita kalau sudah mengisi pendataan ini, BKN akan mengolah dan tentunya BKN itu akan menentukan formasi sebetulnya di sini untuk tahun anggaran 2023. Penyampaian data yang kedua ya, penyampaian data pegawai non-ASN disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditangani oleh pejabat pembina kepegawaian. Nah, di sini um, nanti sebagaimana yang telah diketahui bahwa setiap instansi itu harus melampirkan SPTJM ya yang ditandatangani oleh pemimpin ya instansi masing-masing. Kalau di sekolah berarti kepala sekolah, misalkan kalau di puskesmas ya kepala puskesmas itu ditandatangani oleh itu. Yang ketiga, perekaman data pegawai non-AS yang harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh BKN. Nah, karena di sini perekaman oleh BKN itu tidak bisa dipublik kayaknya, maka untuk khusus daerah Garut itu melakukan pendataan secara online gitu ya, secara online dan ini ada baiknya karena untuk pihak pihak BKD itu tidak akan terlalu sulit untuk melakukan apa perekaman pegawai non ASN itu untuk ke aplikasi BKN gitu ya. Makanya kemarin-kemarin itu format dan ketentuan-ketentuan yang dilakukan oleh BKT itu harus dipenuhi seperti misalkan apa penguploadan berkas, contohnya misalkan KTP underscore, kemudian nomor induk kependudukannya berapa, namanya siapa, dan formatnya itu JPG atau PDF gitu ya. Yang keempat, bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN sebagaimana tersebut pada huruf A, B, dan C dianggap dan dinyatakan tidak memiliki tenaga non-ASN. Nah, khusus untuk daerah Garut ini tidak mungkin gitu ya, karena masih banyak pegawai-pegawai yang mana pegawai itu di instansi pemerintahan ya, khususnya di bawah di bawah pemerintahan daerah ya. Kalau misalkan sekolah itu di bawah dinas pendidikan, yaitu sekolah-sekolah negeri, bahwa di sekolah negeri contohnya itu masih banyak tenaga-tenaga honorer ya atau tenaga non ASN. Oleh karena itu untuk wilayah Garut ini tidak mungkin tidak memiliki tenaga non ASN ya. Tidak hanya di Garut, sebetulnya di daerah-daerah lain juga itu masih banyak tenaga-tenaga non ASN. Yang terakhir mungkin di sini selanjutnya untuk kelancaran pemetaan data pegawai non ASN gitu ya, agar kiranya para pejabat pembina kepegawaian atau PPK berkoordinasi dengan BKN dalam pelaksanaannya. Nah, ini adalah surat yang muncul yang tersebar atau yang diberikan oleh BKN atau Menpan RB ke pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah. Dan jadi jelas sebetulnya ini adalah pekerjaan
PPK, di mana PPK ini mengumpulkan data data yang yang diperlukan dari setiap instansi yang ada di pemerintahan daerah untuk bisa diakomodir di BKD atau PPK itu sendiri gitu ya. Nah, khusus untuk Garut ya, kita ketahui bahwa kemarin sudah menyampaikan data Excel-nya ya, draft Excel-nya, kemudian di aplikasi juga ini rekan-rekan harus sudah bisa menginput data itu sendiri, walaupun ya pada saat ini aplikasi itu adalah masih masih dalam perbaikan. Di sini juga di alamat simnonasn.bkd.garutgab.go.id masih tampilannya seperti ini, testing 1 2 3 gitu ya. Kemudian di sini juga yang kedua, pengalihan dari aplikasi SIM non ASN yaitu asli3garut.com juga ini tandanya yaitu 404 gitu ya. Nah, jadi belum bisa diakses dan ini menurut informasi bahwa aplikasi ini ya sedang melakukan migrasi data dari server yang lama ke server yang baru gitu ya, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama juga ya. Dan informasi terakhir kemarin itu sampai tanggal sekarang ya 21 Agustus itu sudah harus menginput data di aplikasi itu sendiri sampai pukul 23.59 menit gitu ya.